Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Teman-teman sekalian, karyawan JNE, kita belajar suratul Fatihah bersama kita pribadi dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah ampuni segala dosa kita, Allah ampuni segala kelalaian kita, Allah memudahkan langkah kita menuju kebaikan. Allah sehatkan badan kita, Allah hindari dari segala penyakit, Allah panjangkan usia kita untuk keberkahan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan buat JNE, perusahaan yang menjadi wasilah untuk kita menafkahi diri dan keluarga kita, menjadi perusahaan yang semakin kokoh berdiri, lebar berkibar, penuh keberkahan dan keselamatan. Ala diniyatil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Hadis ke-36 kitab Arba'in Nawawi. Ya, kitab yang sangat populer di semua kalangan Majelis Taklim, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Rumah Abang sampai Rumah Ade. Ya, mudah-mudahan nih pas saya baca nggak ada yang nelpon ya, nelpon buyar. Mau di handphone soalnya, saya nggak bawa kitabnya. Tapi insya Allah ini sama semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahu Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a fi 'amalihi lam yusri bihi nasabu. Muttafaq alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim berarti kalau muttafaq alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin, ya, seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat. Dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Muttafaq alaih. Nah, ini hadis tentang hak muslim dengan muslim. Kalau hak muslim dengan muslim itu dipenuhi, maka yang kita bantu non muslim, ya. Jadi muslim dengan muslim dulu kita utamakan. Nah, hak muslim seluruhnya udah terpenuhi, maka kita boleh bantu yang lain. Ini hadis banyak yang
semisal ya, artinya hadis-hadis tentang menolong maka kita akan ditolong ya, kita menolong orang lain maka kita akan dipermudah urusan kita. Kemudian kita menolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Kita menjaga agama Allah, kita akan dijaga oleh Allah. Ini hadis banyak yang semisal dengan ini. Jadi banyak hadis, maka hadis ini kuat ya. Apalagi di zaman sekarang nih, mungkin ada tetangga kita yang kena PHK ya, khususnya yang memang bidangnya travel, bidangnya perhotelan ya, bidangnya restoran. Banyak nih yang dirumahkan ya, yang di PHK lah bahasa kasarnya. Nah itu yang perlu kita tolong tuh, bukan sekedar janda ya, janda kita tolong buru-buru. Banyak ya, bahkan akhirnya kecemburuan ya, bapak-bapak yang punya istri, punya anak, nggak punya pekerjaan, akhirnya mereka cemburu kepada para janda ya. Para janda banyak, apalagi kemarin Ramadan banyak tuh ya, entah dari bentuk beras, uang ya. Sedangkan bapak yang punya istri anak, dia nggak punya kerjaan bukan karena malas, tapi karena nggak ada kesempatan ya, itu yang sering terlupakan gitu ya. Kalau bujangan dari Pak Sulasmo, perhatikan tetangga kita kanan 40, kiri 40, depan 40, belakang 40. Kalau mau harta kita tetap dijaga dan malah berkah ya, malah menambah ya. Itu apa ujangan dari Pak Lasmo ada benarnya, karena memang ketika kita menolong orang lain maka Allah akan menolongnya, seperti itu. Ini hadis cukup panjang nih, dan hadis ini bukan sekedar kita jalani, tapi disarankan untuk dihafal. Kayak saya cari hadis yang panjang biar pembahasannya waktunya juga panjang. Kandungan hadisnya yang pertama, siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka akan dia dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut ya. Memang pertolongan Allah yang paling kita butuhkan ya, selain memang saat-saat ini, saat-saat yang akan datang, juga ketika kiamat ya, ketika yaumul hisab itu sangat penting tuh ya, pertolongan Allah. Kemudian nanti ya di akhirat juga penting buat kita. Kemudian sesungguhnya pembalasan di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan jenis perbuatannya. Berbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala ya. Berbuat baik dah ya. Kenapa berbuat baik diajarin ya, berbuat buruk nggak diajarin? Karena secara naluri manusia udah pinter ya berbuat buruk, marah-marah, nggak diajarin di agama ya, karena udah pinter duluan ya. Jangankan kita yang udah rada tua ya, yang masih muda. Oh, rada ya. Yang anak kecil nih ya, umur 3 bulan udah bisa ngomel-ngomel ya. Umur ya 3 bulan nangis, wah ya, kalau minta ASI sama mamanya nangis, wah, marah dia kan. Apalagi udah setahun, 2 tahun aja, nangis. Iya, umur 2 tahun apalagi udah bisa jalan, udah banyak nanya. Umur 3 tahun rata-rata tuh udah banyak apa yang ditanya. Wah, pintar ngomel loh. Nggak diajarin pada di agama, tapi udah pintar. Begitu. Tapi sabar, sopan, santun, menghargai yang tua, menghargai sesama, ya. Itu yang perlu diajarkan, ya. Gitu. Ya, agama nggak ngajarin tuh, nggak ngajarin nyolong. Udah pintar dulu nyolong waktu, ya. Ayo malas, nggak diajarin. Dia yang ngajarin rajin. Karena malas ya udah pintar duluan malas. Gitu ya. Ayo kita nafsu, nggak diajarin ya, nafsu deh. Makanya iya. Makanya diajarin nih cara memilih pasangan seperti apa awalnya ya, hadisnya. Diajarin tuh nyari pasangan ya. Kalau sekedar mengumbar hawa nafsu mah nggak perlu diajarin, seperti itu. Kemudian yang keempat, meluruskan niat dalam mencari ilmu
dan ikhlas di dalamnya agar tidak menggugurkan pahala sehingga amal dan usahanya sia-sia. Niatnya mencari ilmu, apalagi yang ABG nih ya, biasanya majelis putra putri ya, biasanya ada aja nih yang modus ya, ikut ngaji padahal ngincer Mutabak. laki ngincer perempuan, perempuan ngincer laki ya. Di kantor ya begitu ya. Kangen martabak ya. Ya Martabak ya. Ini lama nih ya, nanti ada martabak nih. Siap. Ya. Jadi niat lurusin ya, bukan karena bawahan, bukan karena teman kantor, bukan karena orang tua. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ngomong lurusin, kayaknya kiblat perlu dicek lagi deh Pak. Kiblat ya. Iya, soalnya kemarin saat asar kayaknya ngadep matahari. Nah, Iya nggak sih? terkait arah kiblat. Nah, matahari itu tergantung tanggal dia. Ya, itu matahari muncul nggak selalu sebelah sini, titik ini, enggak, tapi bisa ke kanan dikit atau ke kiri dikit. Begitu juga terbenamnya, nggak mesti ke barat banget, tapi kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu. Jadi kiblat itu posisi kita adalah ke Ka'bah. Nah, matahari itu kadang terbitnya atau terbenamnya pun kadang nggak selalu sejajar gitu, kadang pindah-pindah aja gitu. Orbitnya ya, jalurnya matahari terbenam dan terbit itu, atau jalurnya orbitnya apa sih sebutnya? Jalur bumi. Iya, jalur yang bumi ya. Iya, bumi yang muter. Nah, bumi yang muter. Nah, jadi matahari itu kelihatannya nggak selalu satu titik tapi pindah-pindah gitu. Sebenarnya sih nggak hilang, kita yang muter, matahari mah tetap. Yang penting kabarnya nggak pindah-pindah lah ya. Iya, betul. Kadang kita memang perasaan dari matahari tuh ke kanan dikit, tergantung tanggal gitu. Kalau tanggal muda dia lurus. Ah. Pokoknya artinya kalau memang di kompas sudah benar, insya Allah benar gitu. Kalau kita patokannya matahari nggak selalu seperti itu ya. Takutnya itu makanya mbak matahari. Enggak. Lagi matahari ini banyak yang tutup nih. Oh iya benar. Ada COVID kan. Ya, kembali ya gitu ya. Jadi kalau matahari ya Kembali berapa ngasih gitu ya? 12. ya. Matahari nggak selalu jatuhnya di tempat yang itu, tapi bisa ke kanan dikit atau kiri dikit gitu. Ya, kembali ke meluruskan niat ya, lurusin niat kita ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena anak, bukan karena istri, bukan karena calon ya. Atau karena bos, ada ngaji karena ada Pak Ferry ini. Nggak salah kalau di komen. Ini kan ada Pak Ferry. Enggak, kalau di komen enggak. Akan ada Bu Riris mending ngaji dong. Oh gitu. Gitu ya. Yang gitu ya. Ya, kesimpulan kelima, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan kemudahan darinya, karena ketaatan tidak akan terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Allahumma yassir ya umurana, ya Allah permudahkanlah urusan kami ya, fi ta'atika, di dalam taat kepadamu. Minta pertolongan ya di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim ya. Kita minta terus 17 rakaat tuh, tambah sunah-sunahnya ya. Kenapa kok ihdinas siratal mustaqim diulang-ulang ya? Ada yang protes tuh. Ini ayat kayak main-mainan diulang-ulang. Nah, diulang-ulang aja kita masih Sesat. Iya, masih banyak melencengnya kan? Masih banyak nakalnya, gimana yang enggak diulang-ulang? Orang kalau hafalan ulang-ulang malah makin mantep ya. Iya, karena kebanyakan di bibir saja, tidak masuk ke dalam hati. Kalau yang masuk ke dalam hati ya, penyesalan sungguh sangat berat ya. Gitu ya, minta pertolongan sama Allah. Kebaikan dipermudah, kejahatan dipersulit ya. Minta dicukupin dengan yang halal, dengan yang baik ya. Memang ya, sebagaimana wabah yang dulu terjadi di zaman sahabat Umar ya, kalau dia sahabat Umar terus terus menuju ke tujuan awal, itu masuk takdir Allah juga. Tapi ketika Umar tarik ya kembali ke tempat semula, itu pun dia
mengikuti takdir Allah yang lain. Jadi semua takdir Allah. Bagaimana kita menyikapinya biar kita husnuzon kepada Allah. Kita selalu berbuat baik. Jadi sehingga kita menyangka bahwa Allah selalu memberikan kebaikan buat kita. Ya, berusaha terus apa yang kita lakukan itu hal-hal baik. Berat ya, ini teori doang. Ya, tapi mudah-mudahan Allah permudah ya buat kita. Selanjutnya yang keenam, selalu membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Nah, buka ya, apalagi di majlis yang khusus ya, di musola, di masjid taklim, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya, yang udah pernah sono ataupun yang tertunda bisa lihat YouTube. Dia jasadnya doang di sini. Iya. Di sono. Di sana tuh banyak tuh halako bahasanya di sana, halako. Nih pengajian si anu. Wah, saya pernah ngikutin tuh. Waduh. Haji juga punya. Ngomong bahasa Arab cepet banget kan. Ngerti dikit-dikit doang. Udah gitu nggak ada running text soalnya. Yang aja di atas, bangku di atas tinggi. Saya tuh jenggotnya panjang-panjang, udah pada sepuh. Yang muda-muda nggak ada gitu. Saya keliling tuh kan, lihat halako, saya nggak ada yang jenggotnya dikit ya, yang muda nggak ada. Yang sepuh semua udah syekh semua. Wah. Kitabnya bahasa Arab, neranginnya bahasa Arab. Nah itu kesulitan kedua buat kita. Kita nggak ngerti penjelasannya apalagi ya. Nah, kalau kita tadarusnya baca Latinnya boleh nggak? Tadarus nggak dapet fadilahnya. Fadilah alif lam mim, kan kata Nabi gitu. Alif satu huruf, harfan, lam harfan, mim harfan. Kalau kita baca terjemahnya, kita dapat keutamaan memahami Al-Quran, tapi fadilah per hurufnya yang kalau dikalkulasi oleh para ahli ilmu hisab ya, termasuk yang tadi matahari, astronomi, ilmu astronomi, itu dia ngitung juga tuh terkait dengan 10 pahala dalam satu huruf itu sama dengan 1 triliun gunung Uhud. Itu kita nggak dapat yang itu. Baca aja, baca Al-Quran, mau kita ngerti mau kita nggak ngerti, itu tetap ya 10 kebaikan dari 1 huruf baca Al-Quran. Nah terkait yang salah, kalau dia nggak mau belajar, nah itu dosa buat kita. Tapi kalau di dalam majlis ilmu nih, kayak di Mekah, di Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu ada belajar Quran, ada yang masih anak-anak kumpul semua berbagai usia ngaji baca Quran. Padahal belum tentu tuh murid sama guru kenal, tapi mau maju baca Quran, dengerin gini. Tahsin betul, tahsin. Dikoreksi mana salahnya, gitu. Nah itu ketika dia salah, dia tetap dapat pahala. Salah. Maksudnya lagi belajar Quran, dia salah nih, tapi dalam rangka belajar. Nah, kalau salah tapi nggak belajar, itu yang dosa. Kalau salah tapi dalam rangka belajar, dimaafu ya, malah mendapatkan keutamaannya, pahalanya. Yang terbata-bata dapat pahala, yang lancar apalagi baca Al-Quran di majelis ilmu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, keutamaan duduk di rumah Allah untuk mengkaji ilmu. Ya tadi udah dibahas ya. Mengkaji ilmu ya, nah kayak kita gini ya, walaupun sebentar tapi ya kita manfaatkan untuk mengaji ya, mengkaji ilmu. Nanti kita sama kayak halapan ya. Iya, mudah-mudahan ya dapat fadilahnya nih, walaupun gini juga ya. Hadis ke-36 daripada kitab hadis Arba'in Nawawi, dihafal ya, dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kemudian hadisnya muttafaq alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Atas awal sama akhir ya, tengahnya udah apaan isinya, panjang ya. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, nih mulainya nih ya. Man nafasa an mu'minin. Awalnya man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah wa man bata'a fi amalihi lam yusri bihi nasabu. Gitu ya. Jadi yang pertama apa tadi? Orang yang mempermudah ya urusan orang, maka Allah permudah urusannya. Allah barang siapa yang menutup aibnya, nutup aib orang nih, makanya jangan ditonton tuh gosip-gosip, ntar kita terusan kita ngegosipin orang, kita pun digosipin sama orang. Kalau kita tutup aib orang, ya apalagi yang tukang mandiin mayat nih, ada aibnya tuh dari ujung rambut ke ujung kaki, ada aja tuh aibnya. Nah, itu wasiatnya untuk yang mandiin mayat, jangan sampai membuka aib orang. Gitu. Yang hidup pun begitu ya, jangan suka kita membuka aib orang. Kalau kita masih buka aib orang, aib kita pun akan dibuka orang-orang lain. Ya, kita tutup aib orang, maka Allah tutup, Allah yang nutup malah, bukan orang lain yang nutup, Allah yang nutup. Kalau Allah yang nutup, maka nggak ada yang bisa mencegah, ya. Maka tidak ada yang bisa membuka aib kita, gitu ya. Jadi kita jaga ini, siapa nih? Oh si ini keburukannya ini, udah kita tutup, ya. Kita aja yang tahu, ya. Jangan kita gosipin, apalagi sama bini mau tidur. Mah, begini mah, teman saya tuh, wah parah mah, wah, bleem gitu, wah. Pokoknya segala macam dah. Jangan ya. Ditambah-tambah. Ya. Kemudian Allah kalau kita permudah jalan kita menuju majelis taklim, Allah permudah kita menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita jalan. Jadi kita jalan ke majelis taklim sama dengan kita membuka jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Terus kemudian Allah kasih ketenangan. Wah, enak tuh kalau sering majelis taklim hatinya tenang. Oh, yang gelisah udah ajak ngaji sini. Yang gelisah ajak ngaji, Ya, ajak taubat. Maka akan menemukan ketenangan. Ya. Siapa yang bilang? Rasul. Yakin, wajib yakin Rasul, ya enggak pernah bohong. Sifat mustahilnya Rasul adalah kadzib, dusta. Rasul enggak pernah dusta. Rasul sifat wajibnya adalah siddiq, ya jujur, apa yang dibilang betul, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Gitu. Itu ya, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.